Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu Erastus. Berbicaralah Bapa. Apa yang kami harus dengar sore ini. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman. Suara-Mu Bapa. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, di Mazmur pasal 73 dikatakan bahwa orang-orang fasik nanti ketika dia melek atau bangun di kekekalan, Alkitab katakan muka mereka kau pandang hina. Muka mereka kau pandang hina. Dalam sekejap mereka hancur di dalam kedahsyatan. Sebenarnya saudaraku, kalau kita menghayati kekekalan, perjalanan hidup di bumi ini seperti mimpi. Bagi yang menikmati keberhasilan secara materi, memiliki uang berlimpah, memiliki harta, terhormat. Nanti suatu hari dia akan melihat itu seperti nightmare. Nightmare, seperti mimpi buruk. Dalam kehormatan, kelimpahan materi, dan segala kenyamanan hidup dia nikmati. Itu bisa menjadi semacam nightmare, menjadi mimpi buruk ketika ia ada di kekekalan. Tetapi ada orang-orang yang menderita demi kebenaran. Orang yang miskin demi kejujuran. Orang yang mencari Tuhan. Saudaraku, orang yang mencari Tuhan. Hidupnya tidak berlimpah secara materi. Dia juga tidak terhormati mata manusia. Dalam kacamata manusia, orang-orang ini malang, sial, naas hidupnya. Tetapi di kekekalan itu bisa menjadi mimpi indah. Ini bertolak belakang atau semacam paradoks, saudara. Tetapi ini bisa terjadi, saudara. Orang yang hari ini haus kekayaan, orang yang memburu kehormatan, dia bisa mencapainya. Dan kalau saudara melihat mereka itu seperti orang-orang beruntung. Rumahnya bak kastil, istana, mobilnya berderet-deret, mobil mewah buatan Eropa, yang harganya bisa beberapa miliar sampai belasan miliar. Memiliki kapal pesiar, tergolong konglomerat. Pokoknya beruntung begitu di mata manusia. Tapi ketika ia meninggal dunia, semua itu bisa menjadi mimpi buruk baginya. Ini mimpi buruk. Tetapi saudara yang dikhianati suami atau dikhianati istri atau
hidup di dalam penderitaan, suami sakit tiada sembuh-sembuhnya, istri sakit tidak jelas, ekonomi hidup tidak mati tidak ya. Hidup segan mati tak mau. Susah. Anda mencari Tuhan sungguh-sungguh, tapi masih saja hidupnya miskin. Sampai keluarga besar berkata, habis kamu ikut pendeta sesat jadi begitu. Kamu ikut pendeta sesat maka kamu tidak diberkati. Saudara bisa bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi di dalam hidup saya. Mungkin juga ada yang sakit tidak kunjung sembuh. Bingung kenapa bisa terjadi hal ini. Tetapi semua ini bisa menjadi mimpi indah ketika saudara menutup mata lalu melihat bahwa semua itu mengerjakan kekekalan di dalam hidupmu. Kadang-kadang saya sulit menjelaskan kepada orang-orang yang cara berpikirnya masih belum mengerti kebenaran. Dan ini benar-benar saya hadapi, saudara. Khususnya ibu-ibu yang ekonomi, yang suaminya jahat, menganiaya. Waduh, dengan segala masalah berat. Saya menjawab, kalau kau punya suami baik, anak-anakmu sempurna, sekolah ke luar negeri, kau punya fasilitas lengkap, kau masuk neraka loh. Tapi kan kalau orang tidak mengerti kebenaran, menganggap saya jadi konyol, saudara. Lalu saya katakan, kalau suatu hari kamu nanti di kekekalan, kamu melihat semua yang kamu alami ini tidak ada artinya. Suami istri yang menikah tidak kunjung punya anak, kalau lihat anak orang atau ada anak nangis, nyut hatinya. Ini bisa menjadi mimpi indah ketika kamu mengerti bahwa itu kehendak Tuhan. Engkau tidak punya anak supaya kamu bisa lebih memperhatikan pekerjaan Tuhan. Itu menjadi mimpi indah. Tidak menikah lewat tahun-tahun panjang dalam kesepian. Itu bisa menjadi mimpi indah ketika ia di dalam kondisi seperti itu. Dia bisa lebih fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Jadi tidak ada kata sial bagi kehidupan umat pilihan yang terpilih dan mengasihi Tuhan. Tidak ada kata sial. Apapun keadaan yang saudara hadapi hari ini, itu keadaan terbaik. Keadaan terbaik yang Allah mengizinkan hal itu terjadi. Supaya kamu terbawa ke dalam kerajaan surga. Pasangan hidup, anak, rumah tangga bahagia, ekonomi baik, itu tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan kekekalan. Saya mengatakan ini bukan karena saya gagal hidup, saudaraku. Saya kira saya tidak tergolong orang yang gagal hidup. Saya termasuk tergolong orang yang sukses studi, saya sukses dalam karir, bukan sesuatu. Tapi saya memilih ikut jalan Tuhan, saudara. Sehingga saya tidak menikmati seperti yang orang lain nikmati. Tidak apa-apa. Bahkan kalau Tuhan membawa saya kepada keadaan yang lebih sulit dari ini pun, saya akan menerima dan saya mengerti semua itu mengerjakan kekekalan. Kekekalan yang tiada tara indahnya. Dan kalau kita mengerti hal ini, kerajaan surga itu menjadi realita. Kita nantikan, saudara. Kita nantikan kerajaan surga. Yang itu membahagiakan kita. Maka cara pandang kita memang harus diubah.
Pasti di antara saudara ini orang yang dalam tanda kutip malang melulu. Susah melulu. Dibawa melulu. Tertindas. Diperlakukan tidak adil. Saudara harus bisa mengerti bahwa ini keadaan yang benar-benar anugerah. Saya sering mendengar orang berkata, ini semua berkat Tuhan, Pak. Ya, ketika dia menunjukkan rumahnya yang bagus atau keberhasilan, ya Pak, semua ini anugerah. Dulu saya amin saja. Ya Pak, ini berkat Tuhan. Bukan salah ucapan itu, tidak salah. Tapi ketika seseorang menilai itu tidak dari sudut kekekalan, maka apa yang dia pandang baik itu ternyata menjadi racun yang membunuh. Mencelakai. Amin enggak ya? Saudara mengerti enggak? Bukan tidak boleh mengatakan itu berkat Tuhan. Aduh Pak, rumahnya luas sekali ya, rumahnya luas sekali ya. Bagus pemandangannya dari sini. Semua ini berkat Tuhan, Pak. Jarang loh kalau kita datang ke rumah orang, kursi tamunya pun nggak ada, pakai tikar. Terus kita cuman, terus tuan rumahnya bilang, ini semua berkat Tuhan, Pak. Nggak ada. Tapi kalau dia datang ke Rehobot, dia mendengar khotbah saya, dia akan mengatakan itu. Ini amin maksudnya, ngerti nggak? Rumahnya sempit, ya, kamar tamunya pakai tikar saja, ada ruang tengah. Dilihat, aduh kasurnya juga kasur yang sudah amblas. Karena kamar mandinya kecil, sebelahnya persis dapur, ada kompor. Aduh, kalau kita terima minumnya pun rasa nggak keminum ya. Aduh. Ini rumah ibu ya, sama sendiri ya atau kontrak? Ini rumah sendiri sih Pak. Oh, ini berkat Tuhan Pak. Ya Pak, anak-anak saya sudah lulus semua S2 dari Sydney, sekarang malah sudah dapat citizen, lalu pekerjaan. Ya gajinya per tahun, per bulan sih nggak besar Pak, paling mungkin $15.000. Oh, itu semua berkat Tuhan Pak. Kalau dia di sana lalu nggak takut Tuhan, masuk neraka, bayangin. Kalau anaknya, Pak, anak saya 2 Pak, 1 putus sekolah memang sekarang lagi bantu papanya buka bengkel kecil, itu pun sekarang sepi banget. Yang 1 ikut orang Pak, ikut orang di inilah jadi kayak kenaik truk gitu. Saya sendiri juga ya kadang-kadang kalau pas ada obyekan cuci pakaian tetangga saya cuci, kalau enggak ya enggak apa-apa di rumah aja. Semua ini berkat Tuhan Pak. Kan biasanya ini semua kemalangan Pak. Tapi nggak bilang kemalangan, tapi puji Tuhan lah Pak, saya bersyukur keadaan ini. Ya bersyukur. Tapi syukurnya pun nggak ada isinya, karena dia belum mendengar suara kebenaran. Kalau dia mendengar suara kebenaran, ya puji Tuhan Pak, bisa dilewati. Begitu saudara. Jadi kalau saudara berkeadaan baik sekarang ini, jangan Anda jadikan itu mimpi buruk. Jadi Pak Eras, kalau kita punya keadaan baik itu mimpi buruk? Belum tentu. Masalahnya apakah engkau menggunakan kelimpahanmu itu untuk kepentingan kerajaan Allah? Rata-rata tidak, saudara. Rata-rata untuk kebanggaan diri.
benar-benar jadi anak setan untuk kesombongan. Lalu hampir tidak ada pendeta yang khotbah seperti ini. Sebab yang namanya berkat itu materi. Saya bukan tidak setuju Anda diberkati. Tapi lihatlah segala sesuatu dari kacamata kekekalan. Kalau saudara memiliki kelimpahan, harus saudara menjadi pengawal kerajaan Allah dengan kekayaanmu itu. Ya memang berat, tapi supaya nggak jadi mimpi buruk. Sebab kalau Anda menjadi orang kaya itu lebih berbahaya daripada jadi orang miskin. Orang miskin lebih gampang bertobat daripada orang kaya. Yang ngomong bukan saya, Tuhan Yesus. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Orang kaya lebih sukar masuk surga. Wah kalau begitu saya miskin aja, goblok loh. Bukan soal kaya atau miskin, bagaimana sikapmu terhadap kekayaan. Tentu kita harus memaksimalkan diri untuk memiliki keberhasilan dan sukses di dalamnya termasuk gelar, pangkat, kekayaan. Yang itu membuat kita efektif bagi Tuhan. Seorang kondektur bisa dipakai Tuhan, tapi seorang direktur pasti lebih efektif. Amin. Seorang RT bisa dipakai Tuhan, tapi kalau dia jadi gubernur, dia lebih luas jangkauannya. Amin, saudara. Jadi lihatlah sesuatu dengan kacamata kekekalan. Nah ini nanti akan bicara mengenai apa tujuan hidupmu. Kalau engkau pengen punya gelar, saudara pengen punya keahlian ini, Anda pengen punya usaha ini. Tujuannya apa? Jangan hidupmu jadi mimpi buruk. Saya sudah semakin bisa menghayati, makin bisa. Makin bisa menghayati singkatnya hidup ini. Dan saya sering membuat simulasi di dalam pikiran saya. Seakan-akan saya sudah di kekekalan, saya lihat ke belakang. Untung saya dulu mengambil keputusan itu. Banyak orang akan menyesali, saudaraku. Rasanya ingin mengembalikan peristiwa. Maksud saya mengembalikan waktu. Dia bisa pulang lagi atau bisa balik lagi ke dunia. Tapi tidak bisa. Banyak orang suatu hari akan menyesali apa yang telah dilakukan dalam mengisi hari hidupnya. Kalau saya ya Bapak Ibu, maaf, bukan maksud mau sombong ya. Saya sudah tidak mikir surga neraka lagi, saya tidak mungkin masuk neraka. Tapi prestasi saya di kekekalan itu bagaimana? Kalau bisa kita itu menjadi salah satu orang-orang terkemuka di dalam kerajaan surga. Dan ini sudah beberapa bulan yang lalu saya doakan, terserah orang memandang kita sombong, terserah. Jadikan aku salah satu orang terkemuka Tuhan. Maka Tuhan sering membuat kita itu dilumatkan, dihancurkan. Dihancurkan dengan banyak persoalan hidup. Supaya kita tidak sombong sama sekali. Diremukkan, dipandang orang seperti comberan. Tapi melalui hal itu kita lebih berambisi untuk nanti di kekekalan menjadi orang terkemuka. Anda boleh tepuk tangan. Semua kita punya kans, punya kesempatan menjadi orang terkemuka. Apapun keadaanmu. Anda pernah gagal studi, gagal karir, gagal rumah tangga. Maaf kata, Anda juga bekas orang jual diri misalnya. Kan saya sudah ketemu di jemaat orang yang jujur ngaku, Pak saya ini pelacur dulu. Bahkan lebih sadis lagi loh. Tapi ini pasti saudara nggak cerita orang kan, karena nggak tahu namanya. Saya ini dulu jual beli, jual diri Pak, di Jalan Hayam Wuruk.
Jemaat Rehobot. Waduh, sampai punya anak satu tidak jelas siapa bapaknya. Lalu ya saya telepon, sajak ngomong-ngomong, satu saya serahkan Bu Esther Natasha. Bu, ini perempuan, you layani, lagi pula dia mantan itu. Saya pasti merahasiakan orang ini dan pasti Anda nggak kenal. Saya tanya, kamu itu kalau jual diri di jalan ayam buruk, nanti kalau kamu ketemu pria lalu kamu dijahatin gimana? Nggak bisa Pak, kok nggak bisa? Karena tukang-tukang ojek sekitar saya itu melindungi saya. Jadi suka dia diantar kemana, itu tukang ojek itu melindungi dia. Mungkin juga kadang-kadang ngaku dia istrinya atau apanya gitu. Berbagi, dia dapat berapa dibagi, kasihan. Hidup ini tragis saudaraku. Tapi orang seperti ini pun masih punya kans jadi orang terkemuka di kerajaan surga. Kalau sungguh-sungguh bertobat. Amin saudara. Bersyukur saudara itu gak sampai seperti itu saudara. Bersyukur. Banyak orang susah hari ini. Tadi sebelum saya olahraga pagi-pagi, saya masukkan uang di dalam apa itu namanya tas yang digembol itu. 1 juta lebih. Biasanya kan cuma beberapa ratus ribu nih. Saya lihat ya, karena saya sering lari pagi, orang dorong sampah. Dan di situ ada tempat-tempat tuh sampah-sampah gitu. Suka saya liatin tuh. Di antaranya itu tukang parkir yang suka parkir saya di rumah Noni. Pak langsung tahu. Om kenal, saya bagi uang mereka. Saya bagi uang. Saya bawa uang hampir 2 juta gitu. Saya bagi lebaran. Lebaran sebentar lagi. Aku bahagia gitu terus. Aduh Tuhan, aku mau buat engkau senyum. Karena aku mau jadi orang terkemuka di kerajaan surga. Buat orang senyum. Terus saya lari lagi jalan di pinggir jalan raya. Itu Hasyim Asy'ari itu Pak. Saya sudah pernah ketemu itu Pak. Seorang orang tua bawa tas tulisannya semir sepatu. Tasnya digembol gitu. Itu Pak jalannya begini. Itu untuk sekian kali saya ketemu, saya lupa udah berapa kali ketemu ya. Jalan udah sepi, ini udah mau lebaran ini. Ini kok masih jalan. Saya cegat dulu, Pak ini udah lebaran mau sepi gini, memangnya ada yang masih semir sepatu? Kan kantor-kantor tutup. Emangnya ada yang mau semir sepatu? Ya Pak, saya kalau nggak begini, makan anak saya makan apa? Anak saya nggak makan Pak. Lagi pula Pak, sekarang anak saya harus beli baju koko. Hah? Mungkin sekolah di Sanawiyah atau mana gitu. Harus beli koko, baju koko. Harganya 300.000 lagi Pak. Oh, saya keluarin dulu uang 350. Ya udah ini beli koko. Dia mulai nangis. Iya Pak, makasih Pak, ini cukup nanti. Yang lain saya gampang. Saya keluar lagi. Nih untuk makan. Nangislah dia. Saya langsung jalan aja. Tapi setelah jalan saya nengok. Dia begini, ngitung duit. Dia seperti ngitung gitu jalan. Banyak orang susah. Kita tidak sampai begitu. Kita bersyukur. Kita berterima kasih loh saudaraku. Makanya jangan merasa malang. Kita bisa mengusahakan diri menjadi orang terkemuka. Dengan proyek-proyek yang sederhana sampai hal-hal besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa berbuat banyak hal untuk Tuhan. Dari soal kecil ini. Itu saya kasih uang tukang sampah itu ada yang waduh alhamdulillah apa ngomong apa gitu. Memang saya pernah lewat ngasih dia uang tapi gak sebesar hari ini. Kita bikin bahagia.
Saya sudah jalan lagi, lihat ada perempuan tukang sampah, usia 26 sampai 30 gitu. Saya udah jalan segini, balik lagi. Hei Pak, emang jual di mana nih? Ada kardus. Kardus ini jual di mana? Oh ada Pak di sana. Oh punya anak nggak? Satu Pak. Punya suami nggak? Itu suami saya Pak yang dorong gerobak. Yang saya kasih tadi ya. Namanya Anu. Oh iya, saya kasih dia duit. Mukanya itu berbinar-binar. Merinding ini. Saya tidak sedang menunjukkan saya baik. Yang pertama saya mau beritahu betapa beruntungnya kita. Kita gak pernah mikir mau makan apa. Kita melek, kita sudah bisa makan. Yang kedua, kita punya kesempatan nolong orang. Saya tidak perlu dipuji dengan uang kecil itu, saudara, itu uang kecil. Tapi saya harus mengatakan saya bahagia. Saya buat itu, saya bahagia. Makanya kalau penerimaan mahasiswa baru, bawa semua di sini. Jangan pakai screening di daerah. Sampai di sini bawa dulu. Kalau dia pintar kuliah, kalau dia bodoh, biar sekolah montir. Jadi sopir, betul nggak? Kalau dia sakit parah, bawa rumah sakit. Dia sakit setengah parah, puskesmas. Dia sakit sedikit, kita obati sendiri. Kalau wanita dia nggak bisa karena EQ-nya rendah, ajar jadi perawat orang tua. Cari kerjaan di sini. Duh, kayak parah cari kerjaan, kita masih bisa. Kita masih mampu. Coba kalau di daerah jadi apa? Mau jadi begal? Mau jual diri anak-anak ini. Yang pinter ya kuliah, yang gak pinter ya jangan kuliah. Orang tahu gak pinter suruh kuliah. Ajari aja bikin kue. Yang muda-muda laki-laki kuat ajari aja ternak ayam atau ternak nila seperti yang saya kerjakan di Cibinong. Udah lewat waktunya. Ini bukan khotbah, ini curhat ngobrol ini. Oke. Amin, saudara. Kita mau jadi orang terkemuka ya. Santai, rileks saja saudaraku sekalian. Kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, namamu disebut Immanuel, kamu Tuhan, Allah beserta, Allah beserta di dalam kita, di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami semua. Saudara, besok doa pagi seperti biasa jam 5. Lalu ibadah jam 8 di Gajah Mada, GSKI Gajah Mada. Jam 11 dan jam 5 ibadah di sini. Ya. Hari Senin ibadah doa kita mulai jam 5:05. Hanya hari itu mungkin ya. Mari angkat tanganmu. Engkau yang dikasih Tuhan, bergembiralah, bersukacitalah apapun keadaanmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.